Perkenalkan, nama saya Danendra Wibisono Saputro. Di sini saya akan membahas case study personal branding B.J. Habibie. Selanjutnya yang pertama dari riwayat hidup dan karir. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa disebut B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Habibie berkarir di industri pesawat Jerman sebelum dipanggil pulang ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 hingga 1998. Beliau juga dikenal sebagai pelopor industri dirgantara nasional melalui proyek pesawat N250. Tahun 1998, beliau menjadi wakil presiden, lalu presiden ketiga RI pasca lengsernya Soeharto. Masa jabatannya ditandai dengan reformasi politik, kebebasan pers, referendum Timur Timur. Setelah mengundurkan diri pada tahun 1999, ia fokus pada bidang pendidikan, riset, dan kemanusiaan hingga wafat pada 2019. Selanjutnya ada aktivitas di media sosial dan juga media massa. B.J. Habibie tidak aktif secara pribadi di media sosial karena generasinya yang terlalu jauh. Namun citra dan warisan beliau terus hidup lewat yang pertama ada media massa nasional atau internasional yang rutin mengangkat kisah hidup dan pemikirannya. Yang kedua, buku biografi seperti Habibie dan Ainun yang kemudian diangkat menjadi film yang laris. Selanjutnya yang ketiga, lembaga seperti The Habibie Center yang menjaga pemikiran dan nilai-nilainya tetap relevan di era digital. Yang terakhir, konten edukatif di YouTube, TV nasional maupun swasta, dan juga di Instagram sering menampilkan kutipan ataupun dokumentasi. Selanjutnya, persepsi publik dan citra yang dibangun. B.J. Habibie dikenal luas sebagai Bapak Teknologi Indonesia, simbol kecerdasan, inovasi, dan nasionalisme. Sosok yang berintegritas dan tidak haus kekuasaan. Terbukti dengan keputusan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Teladan cinta sejati lewat hubungan harmonisnya dengan Ainun yang diabadikan dalam buku dan film. Panutan generasi muda, khususnya di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, simbol transisi demokrasi yang damai dan intelektual. Selanjutnya ada nilai inti dan kepribadian. Yang pertama, intelektualitas dan ilmu pengetahuan, menekankan pentingnya ilmu dan teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa. Lalu dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, yang kedua ada nasionalisme dan cinta tanah air, yaitu mengabdikan diri untuk Indonesia meski sukses di luar negeri, membangun industri kedirgantaraan atau IPTN untuk kemandirian nasional. Yang ketiga, integritas dan kejujuran, yaitu menolak praktik korupsi dan kolusi. Lalu dikenal sebagai pemimpin beretika dan idealis. Selanjutnya, visioner memiliki pandangan jauh ke depan dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Yang kedua, rendah hati namun tegas, tidak sombong meskipun jenius, tetap berprinsip kuat. Yang ketiga, romantis dan humanis, mengutamakan cinta, kesetiaan, dan nilai keluarga. Dan yang terakhir, teknokrat, rasional, efisien, dan fokus pada kualitas hasil kerja. Selanjutnya ada visibilitas, citra ilmuwan dan teknokrat. Yang pertama, Habibie sering muncul di media sebagai tokoh teknologi dan intelektual nasional. Gaya komunikasinya yang lugas, rasional, penuh data, dan syarat istilah ilmiah. Membangun reputasi sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Ada juga pendekatan edukatif, yaitu lebih sering tampil dalam seminar, kuliah umum, dan forum ilmiah daripada panggung politik. Yang kedua, gaya penyampaian santai namun penuh makna, sering mengutip nilai agama dan moral. Selanjutnya, figur inspiratif bagi generasi muda, yaitu dikenal dekat dengan anak muda dan berpelajar. Pesannya sering menekankan bermimpi besar, bekerja keras, dan tetap beriman. Dan yang terakhir, citra personal humanis. Kisah cintanya dengan Ainun terutama lewat film Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Memperkuat citra pemimpin romantis dan setia. Dan yang terakhir, kehidupan pribadinya yang sederhana dan tidak berjarak membuat publik merasa dekat. Selanjutnya ada value proposition yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Yang pertama ada perpaduan antara ilmuwan dan juga negarawan.
Yang kedua, ada simbol nasionalisme berbasis ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pionir teknologi dirgantara Indonesia. Yang keempat, pemimpin transisi demokrasi. Yang kelima, humanisme dan keteladanan pribadi. Yang keenam, figur global dengan jiwa nasional. Dan yang terakhir, brand personality yang unik. Selanjutnya ada metrik kualitatif. Di sini ada indikator, deskripsi, dan juga sumber data. Yang pertama, indikatornya ada kekaguman terhadap intelektualitas, deskripsinya tingkat apresiasi publik atas kecerdasan dan kontribusi teknologi B.J. Habibie. Sumber datanya, survei publik, wawancara, dan juga polling daring. Lalu yang kedua ada indikator kepemimpinan dan integritas, deskripsinya persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang jujur, tegas, dan visioner. Sumber datanya, survei opini publik, forum diskusi, dan juga media sosial. Yang ketiga, indikator peran dalam reformasi, deskripsinya pandangan publik terhadap kontribusi Habibie dalam masa transisi politik pasca Orde Baru. Selanjutnya sumber datanya, survei sejarah nasional, opini akademisi. Dan yang terakhir, indikatornya ada kedekatan emosional publik, deskripsinya seberapa besar masyarakat merasa memiliki keterikatan atau kebanggaan terhadap figur B.J. Habibie. Sumber datanya dilalui oleh analisis komentar publik dan juga media sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.